Halo guys, selamat datang kembali di Toys Review bersama Chophead Channel. Oke, di Toys Review kali ini gue mau ngebahas salah dua. Jadi gue langsung mau nge-review dua toys karena menurut gue ini figurnya lumayan connect, lumayan berhubungan. Jadi ini adalah Spider-Man dari Gamerverse. Dua karakter ini adalah Spider-Man yang pasti. Dua-duanya muncul di game Spider-Man terbaru yang ada di PS4. Gue nggak mainin gamenya juga. Kalau nggak salah sih di komiknya sih juga nggak ada kali ya. Tapi yang pasti sih desain karakternya cukup keren, desain kostumnya cukup keren, makanya layak untuk dikoleksi. Oke, ini penampakan packaging seperti ini. Cukup berbeda dengan Marvel Legends yang lain. Atasnya putih ini, terus ya pokoknya bawahnya logo Spider-Man, Hasbro, Marvel. Lalu belakangnya ada penjelasan singkatnya. Jadi ini namanya Velocity Suit Spider-Man. Kalau dari penjelasannya di sini sih dibilang Peter Parker meningkatkan spider suitnya tuh buat speed boosting gitu ya. Jadi ada speed boosting teknologi. Pokoknya ya mungkin semacam penambah agility kali ya, nggak ngerti, gue nggak main gamenya. Lalu yang berikutnya kayak gini, packagingnya sama juga. Ini Spider Armor Mark III. Nah ini penjelasan di sini. Nah ini kalau ini gue nggak tahu ini teknologinya apa. Yang pasti Peter Parker upgrade his spider suit with advanced technology known as Spider Armor Mark III. Ya itu pokoknya mungkin ini semacam suitnya dia yang mempunyai armor, lebih defense-nya mungkin lebih tinggi. Ya gue nggak tahu juga. Oh ya, by the way, ini Spider-Man Gamerverse ini punya build a figure Demo Goblin. Di sini ada Demo Goblin, dapetin 6 ini bisa dapetin Demo Goblin. Tapi pas gue beli, gue udah nggak ada buff Demo Goblinnya. Gue juga nggak terlalu tertarik dengan si Demo Goblin. Jadi nggak apa-apa. Langsung kita buka aja packagingnya. Oke, ini penampakan figurnya. Jadi ya tipikal Spider-Man, mereka warna base-nya lebih ke biru merah. Sama si Velocity ini pun juga base colornya juga biru merah. Sebenarnya mereka dapat kayak semacam aksesoris gitu, web gitu, kayak gini. Cuma ini gue nggak tahu ini fungsinya dipakai di mana. Kayak gini nih webnya nih. Ini gue nggak tahu nih pakai di mana. Apakah berhubungan dengan buffnya? Gue nggak ngerti. Nah si Velocity juga dapat buff, dapat aksesoris kayak gini. Nah ini gue nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Yang pasti sih webnya dari si Spider-Man ya. Tapi apakah ini berhubungan dengan buffnya gue nggak tahu. Kalau misalnya ada yang tahu, tolong komen. Tapi yang pasti desain dari si Spider-Man ini menurut gue sangat menarik sih. Ini salah satu alasan kenapa gue beli figur 2 ini ya, karena desainnya menarik banget gitu, biarpun gua gak ngikutin gamenya. Oke, kita lihat detail dari si Spider Armor Mark III. Oke, detailnya kayak gini ya. Pokoknya topengnya sih mirip-mirip Red Hood-nya si Spider-Man ya. Red Hood-nya Batman ya. Nah jadi emang dibilang armor, memang benar-benar armor sih, benar-benar didominasi oleh armor gitu, kelihatan lebih bulky juga. Nah kakinya kayak gini, detailnya oke sih, gue seneng dengan armor kayak gini, dengan kostum yang base armor gini. Oke, ini keren sih. Lalu yang Velocity. Nah Velocity gue lebih seneng dengan segi detailnya. Jadi kayak di sininya nih lekukannya detailnya bagus banget, moldingnya bagus banget, desainnya juga bagus banget sih. Ini kayak berbeda banget dengan kostum Spider-Man pada umumnya. Jadi moldingnya kayak gini nih, desainnya. Tuh bagian kepalanya juga keren banget, futuristik banget sih menurut gue. Tuh, belakangnya juga kayak detailnya, bagian punggungnya tuh bagus banget. Keren sih. Ini mungkin kostum Spider-Man terkeren yang pernah gue lihat. Oke.
Oke, untuk artikulasi, gua akan review dari Spider Armor dulu. Di bagian kepalanya dia bisa dongak sejauh ini, cukup keren sih menurut gue untuk Spider-Man. Lalu bisa nunduk sejauh ini, sangat jauh juga, putar 360 derajat, bisa pivot nggak bisa pivot, kepala seperti itu. Lalu untuk torsonya bisa nunduk sejauh ini, belakangnya kayak gini, ada spine-nya gitu, kelihatan keren banget ya kan, ada spine-nya. Terus bisa dongak sejauh ini, cukup aneh tapi sangat jauh jangkauannya. Lalu untuk si tangan, dia bisa dinaikin sampai jauh ini, ketahan sama shouldersnya ini, pauldronnya. Lalu bisa diputar sejauh ini. Di sini ada potongan 360 derajat. Ya oke. Lalu di sikutnya juga bisa ditekuk sejauh ini. Oke, jauh banget menurut gue. Nah, ini pergelangan tangannya bisa putar 360 derajat. Bisa di kayak gini. Bisa kayak gini. Oke. Lalu di pinggangnya putar 360 derajat. Kaki bisa nendang sejauh ini. Oke, bisa ke belakang sejauh ini. Oke, bisa ngangkang sejauh ini. Di pahanya ada potongan, bisa putar 360 derajat. Oke, lutut bisa ditekuk sejauh ini. Lalu di mata kakinya bisa sejauh ini, agak ketahan dengan armornya bagian sini. Lalu bisa naik sampai sejauh ini. Ini bisa diputar juga nih 360 derajat, keren juga. Nah, ini bisa pivot juga kayak gini. Oke. Lalu untuk si Velocity Suit, ini kostum terkeren yang pernah gue lihat. Kepalanya dongak bisa sejauh ini ya. Lalu bisa nunduk sejauh ini, jadi dia ada dua nih kayaknya di bagian kepalanya, bisa gini tuh kelihatannya, jadi bisa bener-bener oke, copot ya. Oke, jadi bisa dongaknya jauh banget. Oke, kepala bisa putar 360 derajat, bisa pivot nggak bisa pivot. Oke, lalu torsonya bisa nunduk sejauh ini. Oke, cukup jauh. Lalu bisa dongaknya sejauh ini torsonya. Oke, tangannya bisa putar 360 derajat, bisa dinaikin sampai sejauh ini. Oke, lalu di sini bisa diputar 360 derajat. Sikutnya bisa ditekuk sejauh ini, jauh banget menurut gue. Kayaknya bisa lebih jauh lagi. Oke, benar bisa jauh banget sejauh ini. Emang tipikal artikulasi Spider-Man lah, emang harus seperti ini ya. Lalu si pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat, bisa kayak gini, tangannya jauh banget kayak lagi patah. Terus bisa ditekuk sejauh ini. Oke, lalu si pinggangnya ada potongan juga, bisa 360 derajat gitu. Kakinya bisa ditendang, bisa nendang sejauh ini. Lalu bisa ke belakang, nggak terlalu jauh, agak ketahan bagian sininya. Lalu di pahanya ada potongan, bisa putar 360 derajat juga. Di lututnya bisa tekuk sejauh ini, jauh banget menurut gue. Oke, nah ini di mata kakinya bisa sejauh ini, bisa naikin sejauh ini, ada pivotnya. Oke, akhirnya gue bisa menemukan fungsi dari aksesoris web yang didapat dari dua figur ini. Ternyata yang si gede ini nih kayak buat ngiket gitu. Jadi ibarat kata nih musuhnya si Spider-Man, jadi bisa kayak gini diikat gitu pakai webnya. Cukup oke sih. Nah, kalau yang web kecilnya itu ternyata buat di kepala. Nah, kayak gini. Nah, itu gue baru nyadar sih pas nyoba-nyoba. Oke juga lah menurut gue aksesorisnya. Jadi buat dipakai ke musuhnya si Spider-Man ya, bukan si Spider-Man-nya ternyata. Oke, kalau untuk ukurannya si Spider-Man ini tingginya kurang lebih nggak jauh beda. Skalanya sih pasti di 6 inch, tapi untuk tingginya sih gue ngeliat sedikit di atas 6 inch. 6,5 inch lah kira-kira. Lalu kalau dibandingin sama figur Spider-Man yang lain, gue punya Spider-Man Homecoming.
Nah ini kelihatan sedikit lebih pendek versi movie-nya. Lalu kalau figurnya dibandingin sama Iron Man versi komik, terlihat lebih tinggi dari Iron Man, terlihat lebih pendek dari Iron Man maksudnya. Proporsi badannya kelihatan gak seimbang, tapi oke lah. Oke, jadi yang tadi review dari gue mengenai detail dan artikulasinya. Jadi menurut gue figur ini menurut gue oke. Untuk si Spider Armor Mark III, gue nggak terlalu suka dengan tipikal kostum Spider-Man seperti ini. Dia kayaknya lebih cocok jadi kostumnya Batman menurut gue atau kostumnya Red Hood. Tapi ya oke lah untuk melengkapi koleksi-koleksi spider suitnya Peter Parker, menurut gue layak dikoleksi. Yang paling keren sih dari kedua ini Velocity Suit yang pasti. Nggak tahu kenapa desainnya keren aja. Logo spidernya, logo laba-labanya itu sampai ke bawah-bawah gitu, sampai ke kaki. Warnanya juga birunya gue seneng banget sih. Merahnya juga metalik banget. Desain helmnya atau desain kepalanya juga keren banget. Jadi menurut gue Velocity Suit ini masih the best lah di antara kedua ini. Oke, untuk penilaian gue paint and detail gue kasih nilai 8. Paint dan detail cukup rapi. Detailnya, moldingnya ada yang cacat dikit tapi masih termaafkan, nggak kelihatan juga tipikal Hasbro banget dah. Lalu paintnya juga bagus menurut gue. Ada bagian-bagian spot yang warnanya matte, ada bagian spotnya juga yang warnanya metalik gitu ya. Kombinasi warna kayak gitu menurut gue sih bagus banget kalau dimasukin ke dalam satu figur gitu ya. Lalu untuk artikulasi gue kasih nilai 9. Gue seneng banget dengan artikulasinya, walaupun di Spider Armor Mark III ada keterbatasan karena kepentok sama si armornya itu. Tapi nggak masalah, artikulasi sangat jauh jangkauannya ya. Ya pokoknya bisa posing ala Spider-Man banget lah. Untuk harga, gue dapat harganya ini kalau nggak salah, gue lupa banget. Gue dapat di Toys Fair. Gue beli tanpa ada part build a figure-nya gitu, tanpa ada part buff-nya. Kalau nggak salah gue dapat 300 sama 350. Untuk harga segitu dengan figur yang menurut gue keren banget kayak gini, gue bilang sih harganya sangat reasonable. Jadi untuk harga gue kasih nilai 9. Oke guys, sekian Toys review dari gue. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan yang pasti jangan lupa subscribe. Oke, see you guys.